Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wala hawla wala quwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah, pada siang ini kita semua bisa ziarah ke salah satu makam daripada waliyan min auliyaillah yang masyhur dengan kekaramatannya. Asy-Syaikh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Tanqihul Qaul, beliau meriwayatkan satu hadis yang menukil dari kitab Riyadhus Shalihin, diriwayatkan dari Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man zara aliman ay yakni fi qabrihi waraka qara'a indahu ayatan min ayatillah min kitabillahi ta'ala a'tahullahu qusuran fil jannah wa kana lahu a'tahullahu bi adadi khatawatihi qusuran fil jannah wa kana bi kulli harfin qara'ahu ala qabrihi qasran min dahabin au kama qol. Syekh Nawawi dalam kitab Tanqihul Qaul menukil dari kitab Riyadhus Shalihin meriwayatkan satu hadis dari Sayyidina Ali karramallahu wajhah bahwa Rasulullah bersabda, barang siapa berziarah ke makam, ke kuburan seorang yang alim, dan dia membaca satu ayat saja daripada kitabnya Allah Al-Quran, maka dia setiap perjalanan langkahnya yang menuju makam tersebut, besok dia di surga akan diberikan kusuron, istana di surga nanti, dan dia akan diberi setiap huruf yang dibaca daripada kalimat-kalimat Al-Quran itu akan diberi satu istana yang terbuat dari emas besok di surganya Allah. Satu keuntungan yang besar, mudah-mudahan ziarah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, para konco-konco, kemasyhuran Asy-Syaikh Su'adi bin Abdul Manan yang terkenal dengan Syekh Abi Syamsuddin, juga terkenal dengan Bujuk Latong. Beliau sebagian mengatakan keturunan Said Hosin yang katanya sambung nasabnya kepada Sunan Bonang. Para jamaah rahimakumullah, beliau ini seorang tipe wali yang jarang menemui seseorang. Beliau itu selalu menyendiri, menyepi, uzlah di sepanjang hidupnya, seperti abahnya. Beliau bertirakat di satu tempat hutan belantara yang saya tanya tadi, katanya sangat angker. Bahkan orang sini saja jarang ke sana katanya. Duduk di satu batu, dan beliau di situ ada airnya karena tempatnya berbukit. Ketika mau wudhu, beliau kesulitan. Setiap wudhu beliau harus turun ke bawah. Akhirnya beliau mencelupkan tongkatnya. Ketika diangkat ke atas, tongkatnya diangkat ke atas, air itu mengikuti beliau. Jadi itulah yang dinamakan aing nyono. Air itu biasanya itu turunnya ke bawah seperti air tapi ini dari bawah ke atas. Itu masuk kalomah beliau. Dan beliau itu dadanya selalu bercahaya, sulit ditutupi. Sir daripada beliau tidak bisa ditutupi. Akhirnya sebagian riwayat beliau harus setiap keluar
harus mengusap dadanya dengan kotoran sapi untuk menghalangi nur yang bisa dipandang oleh orang lain. Orang wali gitu, tidak ditunjukkan. Itulah maka beliau dijuluki bujuk latong. Karena latong itu kotoran sapi yang ditaruh di dadanya. Untuk menutupi kewaliannya, untuk menutupi sirnya. Terungkapnya kebesaran beliau itu yang mengungkap adalah Al-Allamah Al-Arif Billah Syekh Khalil Al-Bangkalani. Ki Khalil Bangkalan. Ketika Mbah Ma'ruf mondok di Bangkalan, beliau tidak punya uang, diriwayatkan beliau itu menyeberang lautan itu dengan berenang sampai ke Madura. Ki Ma'ruf ini himmahnya sangat tinggi, cita-citanya luar biasa. Ya, memang pewaris Rasulullah. Ya, Rasulullah itu bayangkan kadahri fil himami. Bagaikan dahri itu masa. Ya. Dalam cita-cita sebagai masa, siapapun tidak akan bisa menghentikan masa itu. Terus berjalan. Mbah Ma'ruf ketika mondok di Syekhona Khalil, beliau selalu ziarah ke makam-makam para wali. Menurut tirakatnya luar biasa, karena seminggu makan 1 kali. Suatu saat beliau dalam puncaknya, beliau terakat uzlah di makam Bujuk Sangka di Madura ini, saya lupa itu alamatnya. Yang terkenal wali besar. Akhirnya Kiai Ma'ruf Dunglo ditemui oleh Bujuk Sangka. Nah, karomahnya aulia gitu. Balahyaun inda rabbihim. Mereka itu hidup. Beliau ditemui dari dalam kubur bahwa Bujuk Sangka mengatakan tirakatmu sik kurang. Tirakat kamu masih kurang. Kamu untuk mendapatkan ilmu laduni masih kurang. Masih kurang jauh. Ketika itulah Mbah Ma'ruf menangis terseduh-seduh. Beliau sudah hampir putus asa. Entah bagaimana lagi aku bertirakat. Aku datang kemana-mana, ke makam para wali dengan berjalan. Makan seminggu sekali. Lautan Madura aku sabrangi dengan berenang. Itu tirakatku masih kurang. Entah dengan apa lagi aku. Menangis beliau, terus menangis. Akhirnya beliau pulang ke pondoknya Syekhona Khalil. Beliau terus terlihat susah dan murung. Akhirnya dengan mukasyafahnya Syekhona Khalil Bangkalan, beliau dipanggil. Ma'ruf, kamu ingin mendapatkan ilmu laduni. Ilmu laduni itu ilmu yang dapat dari Allah langsung, ya. Tidak, bukan dari kitab sudah. Bisa baca kitab ini, bisa mengeluarkan ilmu yang datang dari nurnya Allah langsung ke hatinya. Kiai Ma'ruf mengatakan, betul Kiai. Gampang. Sekarang pergilah ke makam Bujuk Latong Mbah Abu Syamsuddin, yaitu makam ini. Tapi syaratnya kamu menghatamkan Al-Quran 1 kali duduk. Ya, karena Mbah Ma'ruf itu orangnya sudah ahli riyadhah. Ya. Kalau baca Quran 1 hataman 1 kali dudukan, itu sangat kecil bagi Kiai Ma'ruf. Maka biasanya orang ziarah sini itu pasti orang 30 baca Quran hatam 1 juz 1. Wah, kula kate ngejak sampean ngatamno Quran kula kuwatir. Kuwatir grendul atine nggih. Nek grendul kuwi atine wis bahaya, enggak sopan. Ada di depan makamnya aulia kok grendul. Kula mboten wani nggih. Babe kula wis suwe kumpul sampean kok grendulan. Ya, daripada kok kualat wis satu assassin biasa. Mbah Ma'ruf tanpa berpikir langsung berangkat. Jangankan Anda sudah membayangkan baca Qur'ane sak lungguhan, sak hataman dan wudu'e tidak oleh batal. Lek batal baleni maneh. Itu sudah berat.
Terus perjalanannya dari Bangkalan nang mrene mang. Dari Bangkalan ke sini berapa puluh kilo itu. Ya. Kita waktu masuk itu tadi dari Bangkalan ke sini berapa jam? 3 jam. Itu naik mobil. Kalau 3 jam itu kan 100 kilo ya kita. Beliau berjalan waktu itu. Anda bisa bayangkan gelapnya bagaimana jalannya tadi kita lewati kayak begitu. Anda sudah bisa bayangkan bagaimana orang dulu dalam menginginkan ilmunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang dimaksud Al-Qur'an, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Barang siapa yang sungguh-sungguh dalam menempuh jalanku, kata Allah, niscaya pasti akan aku tunjukkan jalan menujuku. Mbak Ma'ruf tanpa berpikir, dengan kegembiraannya, isyarah gurunya bahwa dia bisa mendapatkan ilmu laduni dengan syarat ziarah ke makam Mbah Abu Syamsuddin, menghatamkan Al-Quran 1 kali dudukan, wudhunya tidak boleh batal. Ternyata beliau berhasil. Disitulah Mbah Ma'ruf terkenal dengan ilmu laduninya. Ya, dan saya termasuk bersyukur, alhamdulillah, pernah dijazai seorang yang datang itu doa dari Mbah Ma'ruf. Ya, dan ketika saya ngaji waktu itu, kalau tidak salah ngaji Riyadhus Shalihin, waktu itu saya ngaji Mutamimah dan Riyadhus Shalihin kepada guru saya bercerita, aku sowan kiai-kiai, sowan guru-guru, kabeh ledek tanah Jawa, kata guru saya, iku lek ilmu laduni roto-roto teko Mbah Ma'ruf, tawasulin nang Mbah Ma'ruf. Itulah. Itu salah satu sir yang didapat oleh Mbah Ma'ruf dari makam ini. Ya. Menurut riwayat Mbah Ma'ruf 2 kali ke sini, itu cerita dari guru saya. Yang kedua, ketika Ki Dahlan Jampes itu mendapatkan, kalau guru saya mengatakan daun ketika tirakat 17 tahun, beliau puasa 17 tahun, uzlah 17 tahun, wakilah mendapatkan buah, tapi yang diceritakan guru saya dapat daun yang pernah saya ceritakan. Ya, Ki Dahlan Jampes abahnya Ki Ihsan. Dan ketika mendapat daun itu yang pertama kali ngambil itu Ki Ihsan. Ketika dimakan begitu enak sehingga habis, dan disitulah Ki Ihsan mendapat ilmu laduni sampai ngarang kitab Sirajut Thalibin. Ya. Ya, Syekh Muhammad Ihsan Al-Jampes bin Dahlan. Nah, itu oleh Darul Kutub Al-Ilmiyah Mesir, itu tidak percaya kalau itu orang Jawa. Maka dalam cetakan yang sekarang itu bukan ditulis Syekh Ihsan Jampes bin Dahlan, tapi Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Karena kehebatan kitab itu seakan-akan itu cetakan yang dikarang oleh Sayyid Ahmad Zaini Dahlan, Mufti Mekah. Gurunya Syekh Nawawi Banten, gurunya Syekh Abi Bakar Sato Ademya, termasuk gurunya Syekhuna Khalil. Padahal itu karangannya Syekh Muhammad bin Dahlan Jampes. Ya, tidak tahu sekarang dituntut oleh keluarga atau bagaimana. Itu percetakan Mesir. Itu ya musannafnya keliru nulis Sayyid Ahmad Zaini bin Dahlan. Dan begitu Kiai Ma'ruf mendengar kabar yang demikian bahwa Ki Dahlan uzlah mendapatkan sesuatu yang sangat luar biasa. Katanya daun yang tidak pernah dilihat di dunia ini. Mbah Ma'ruf menginginkan. Ya. Akhirnya beliau itu pergi ke sini lagi dan beliau langsung menuju ke tempat Mashhad. Ya. Tempat riadohnya, tempat tirakatnya Mbah Abu Syamsuddin yang di hutan. Itu kata guru saya. Beliau duduk di batu yang tempat itu pernah diduduki Mbah Abi Syamsuddin. Mbah Ma'ruf tidak tanggung-tanggung 2 tahun di sana. 2 tahun. Akhirnya mendapat hatif suara bahwa Mbah Ma'ruf, kamu tidak bisa akan mendapatkan sebagaimana yang didapatkan oleh Kiai Dahlan. Karena itu adalah garis dari Allah, takdir dari. Nah, disitulah Mbah Ma'ruf pasrah kepada Allah. Akhirnya turun dari bukit, ya, kata guru saya, pulang. Ketika mau pulang, sesampai di satu pasar di Madura ini, orang semua itu salaman kepada Mbah Ma'ruf. Semua ngasih uang. Itu kata guru saya. Akhirnya saking sulitnya uang itu naruh,
Ya, akhirnya sarungnya dilepas. Waktu itu pakai celana. Ditaleni sarungnya, uang masukkan sarung. Disitulah oleh Kiai Ma'ruf uangnya dibuat untuk pergi haji ke Mekah sekaligus menimba ilmu di Mekah. Ya, dan terkenal beliau ada di Mekah. Ya, beliau waktu itu tukang ngangsu sumur Zam-Zam, ngangsu wong. Ya, dia terkenal pernah mutusi satu basul masail di Mekah. Itulah Mbak Ma'ruf. Dan yang kedua yang pernah terakat di sini yang saya tahu, Ki Hudori Magelang. Setelah mondok di Mbah Hasyim Asy'ari, beliau menginginkan mendirikan pondok, ingin berjuang. Beliau minta isyarah. Beliau juga di sini dan juga ke tempat tirakatnya Mbah Abu Samsuddin. Juga insya Allah selama 2 tahun kalau tidak salah. Ya, itu Ki Hudori Magelang. Jadi itulah, maka saya tadi meminta kepada teman-teman dalam bertawassul, kita tawassul niat sebagai niatnya Mbah Ma'ruf ketika tawassul ke Mbah Abi Samsud. Kita tawassul ke sini niatnya Kiai Hudori ketika tawassul ke Mbah Abi Samsuddin. Berarti pasrah bongkoan. Ya, kuatir kula kali sampean niki niate keliru. Ojo sampai keliru. Niat takdim nang para waline Allah, tawassul nedhi teng Gusti Allah, muga-muga kabul hajate sedanten nggih. Muga-muga keluarga kabeh didalekno min ahlil ilmi wa ahlil khair. Digampang no rezekine. Soleh solihat duriyae. Sedanten manfaat dunya akhirat. Besok lek wis mati husnul khotimah. Inilah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan manfaat dan menjadi ibrah bagi kita semua. Bagaimana orang dulu dalam mencari ilmu, ya, kita sudah tidak ada apa-apanya, ya, sudah tidak bisa dibayangkan kita hujan saja sudah berhenti, jangan hujan, gerimis saja sudah, ya, kadang wedangi prei ngajine ya prei, tapi lihat itu ulama zaman dulu ya, luar biasa. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.